Apa jadinya ketika kehidupan normal yang sedang dijalani tiba-tiba diserang oleh wabah virus zombie? Orang-orang yang selamat harus berjuang dan bertahan di tengah-tengah kerumunan para zombie. Inilah rangkuman anime yang berjudul Gakkou Gurashi atau School Life. Mengisahkan seorang siswi SMA Meguri Gaoka yang bernama Takeya Yuki. Dia sangat mencintai sekolahnya dan menjalani keseharian sebagai seorang pelajar di SMA tersebut seperti biasa. Dia juga adalah salah satu anggota klub kehidupan sekolah yang dimana anggotanya terdiri dari Ebisuzawa Kurumi dipanggil Kurumi, Wakasayuri dipanggil Risan, kemudian Naoki Miki dipanggil Mikun, dan pembimbing atau guru mereka Sakura Megumi dipanggil Megune, dan juga peliharaan mereka Taromaru. Keanehan dari awal cerita pun dimulai ketika Mikun ingin menyusul Yuki yang sedang berada di kelasnya. Setibanya di depan kelas, Mikun pun berdiam diri di depan pintu sambil melihat Yuki yang sedang mengobrol. Wajah Mikun yang terlihat bingung, aneh, heran pun kemudian memanggil Yuki. Dia sadar bahwasanya tidak ada seorang pun yang berada di dalam kelas. Jadi, dengan siapakah Yuki mengobrol dan apa sebenarnya yang sedang terjadi? Inilah cerita awal menyebarnya wabah virus zombie tersebut. Cerita berawal di SMA Meguri Gaoka, di mana ada seorang guru yang sangat dekat dengan beberapa muridnya. Guru tersebut bernama Sakura Megumi, dan salah satu murid yang dekat yaitu Takeya Yuki. Ketika sepulang sekolah, Yuki mengerjakan ujian ulang dikarenakan nilai ujiannya yang jelek. Ketika Yuki sudah menyelesaikan soal ujiannya, tiba-tiba handphone Megune bergetar. Ketika melihat pesan yang masuk, Megune pun terkejut melihat isi pesannya. Pesan yang masuk ternyata dari ibunya dan mengirimkan sebuah video. Video tersebut berisikan tentang kecelakaan massal dan kejadian aneh lainnya di Meguri Gaoka yang kebetulan dekat dengan sekolahnya. Megune dan Yuki pun pergi ke atap dan bertemu dengan Risan yang merupakan salah satu anggota klub berkebun. Tiba-tiba seseorang menggedor pintu atap dengan keras. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Kurumi bersama seseorang yang disukainya dengan keadaan sudah terluka. Kurumi menjelaskan bahwa keadaan di bawah sudah tidak terkendali dan orang-orang mulai saling serang dan berperilaku aneh layaknya seperti seorang zombie. Tiba-tiba suara gedoran pintunya pun terdengar lagi dan lebih keras hingga mengakibatkan kaca pintu pecah. Di lain sisi, ternyata seseorang yang disukai oleh Kurumi mulai berubah sikap dan menyerang Kurumi, tetapi kemudian Kurumi memukulnya. Itulah awal pertemuan Yuki dan Sakura Sensei dengan Kurumi dan Risan. Kejadian di lain tempat. Saat itu, kelas bubaran lebih awal, langit pun terlihat cerah. Mikun dan temannya Shidokei memutuskan untuk pergi jalan-jalan terlebih dahulu. Mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah mall. Di sanalah pertama kalinya mereka bertemu dengan Taromaru. Ketika mereka sedang melihat-lihat buku, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang berada di mall. Pengunjung yang berada di mall pun mulai panik dan berlarian sehingga mulai terjadi keributan. Mikun dan Kei pun berlari untuk mencari tempat aman. Mereka pun kemudian bersembunyi di kamar ganti pakaian. Tiba-tiba seekor anjing yang tadi ditemuinya melompat ke arah Kei, dan pemilik anjing tersebut sudah berubah menjadi zombie. Mikun dan Kei pun menemukan tempat yang aman di mall tersebut untuk mereka tempati, dan dibawanya Taromaru bersama mereka. Berhari-hari mereka lalui di ruangan tersebut. Suatu ketika, Kei berkata bahwa dirinya ingin pergi keluar dari ruangan tersebut. Dia berpikir bahwa bantuan tidak akan datang apabila mereka terus berdiam diri di ruangan tersebut, dan persediaan makanan pun mulai menipis. Tetapi Mikun berpikiran sebaliknya. Pada keesokan harinya, Kei pun membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi keluar. Mikun mencoba menahan Kei untuk tidak pergi, tetapi tidak berhasil. Mikun pun ditinggal pergi oleh Kei, dan kemudian Taromaru pun menyusul pergi meninggalkannya.
Di lain tempat, Yuki, Kurumi, dan Risan akan mengadakan Dharma Wisata. Mereka pun bersiap-siap untuk pergi Dharma Wisata dengan menggunakan mobil Megune. Untuk menuju ke tempat di mana mobil tersebut berada, mereka harus melewati dan berhadapan langsung dengan sekerumunan para zombie. Akhirnya mereka pun berhasil dan pergi Dharma Wisata. Setibanya di mall, mereka pun mulai masuk dan berbelanja. Ketika Kurumi sedang mencari bahan makanan, dia bertemu dengan Taromaru dan membawanya pergi bersama mereka. Ketika mereka sedang berjalan-jalan, Taromaru tiba-tiba menggonggong dan seketika para zombie mulai berdatangan. Di lain tempat, Mikun mendengar suara gonggongannya Taromaru dan kemudian memutuskan untuk pergi keluar dan mencari di mana asal suara tersebut. Ketika Mikun keluar dan mendapatkan banyaknya zombie yang berada di luar, dan kemudian para zombie tersebut mulai mengerumuni dirinya. Yuki dan teman-temannya memutuskan untuk pulang, tetapi setibanya di luar, Yuki mendengar suara yang berasal dari dalam mall. Akhirnya mereka kembali masuk dan melihat Mikun yang sedang dikelilingi oleh para zombie. Yuki dan yang lainnya pun pergi menyelamatkan Mikun. Mereka pun berhadapan langsung dengan para zombie yang pada akhirnya Mikun terselamatkan dan membawanya pergi bersama mereka untuk kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Yuki pun mengajak Mikun untuk pergi berkeliling kelas. Disinilah awal mula Mikun merasa ada yang aneh terhadap sikap Yuki. Ketika di sebuah kelas, Yuki dengan asyiknya mengobrol dengan Megune. Mikun pun bertanya, siapa itu Megune? Yang pada kenyataannya tidak ada seorang pun di ruangan atau kelas tersebut selain mereka berdua. Mikun pun kebingungan. Setibanya di ruang klub, Risan dan Kurumi pun menjelaskan awal mula terbentuknya klub kehidupan sekolah dan sikap anehnya Yuki. Ketika itu, pada waktu menyebarnya wabah yang mengharuskan mereka bertahan di gedung sekolah, Sakura Sensei alias Megune dan Risan membuat sebuah klub yang bernamakan Klub Kehidupan Sekolah. Pada suatu ketika, Megune mengorbankan dirinya untuk melindungi Yuki dan yang lainnya dari para zombie. Sejak kejadian itulah sikap Yuki mulai berubah, seakan-akan kejadian tersebut tidak pernah terjadi, seolah-olah semuanya masih sama dan ada seperti biasa. Mungkin karena melihat gurunya yang telah tiada sehingga menyebabkan trauma yang mendalam terhadap mental yang terjadi kepada Yuki. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Mikun pun mulai memahami sikap anehnya Yuki. Pada suatu ketika, Mikun memberitahu Risan bahwa dia menemukan sebuah kunci miliknya Megune. Risan pun mengajak Mikun untuk mencari tahu kunci apa itu sebenarnya. Akhirnya mereka pun menemukan sebuah buku dan membahas isi buku tersebut bersama Kurumi. Catatan tersebut berisi tentang sebuah senjata biologis yang dapat menyebabkan wabah seperti apa yang sedang terjadi sekarang. Dan disebutkan juga adanya vaksin bagi orang yang baru terinfeksi. Vaksin tersebut berada di ruang bawah tanah. Suatu hari, tiba-tiba Taromaru menghilang. Mereka pun mulai mengkhawatirkan Taromaru dan bergegas mencarinya. Ketika Kurumi sedang mencari, dia menemukan jejak kaki Taromaru yang mengarah keluar pelindung. Dia pun mengikuti jejak tersebut dan mendapatkan Taromaru berada di ruang bawah tanah dengan keadaan sudah terinfeksi. Ketika Kurumi ingin mengetahui siapa penyebab yang membuat Taromaru berubah, dia pun masuk ke ruang bawah tanah tersebut. Tak disangka-sangka, dia melihat sosok yang terlihat tidak asing. Kurumi pun terkejut bahwa itu adalah gurunya sendiri. Tidak lama kemudian, Kurumi kembali dengan keadaan terluka dan menjelaskan semuanya. Kemudian Mikun pun berencana untuk pergi ke ruang bawah tanah dan mengambil vaksin untuk menyembuhkan Kurumi. Sedangkan melihat kejadian tersebut, Yuki pun perlahan mulai tersadar apa yang sebenarnya sudah terjadi.
Di lain tempat, pelindung yang mereka buat akhirnya rusak oleh para zombie, dan zombie-zombie tersebut mulai berdatangan. Mikun pun mulai pergi untuk mendapatkan vaksin, tetapi di perjalanan dia harus berlawanan dan berhadapan dengan para zombie. Sesampainya di ruang bawah tanah, dia kemudian masuk dan melihat Megune dan terjadilah pertarungan. Setelah berhadapan dengan Megune, Mikun pun masuk ke dalam dan menemukan sebuah ruangan di mana vaksin itu berada, kemudian membawanya untuk menyembuhkan Kurumi. Ketika dalam perjalanan kembali, Mikun harus berhadapan kembali dengan para zombie, tetapi dia malah terjebak di antara kerumunan para zombie tersebut. Di lain tempat di mana Yuki berada, dia sudah mulai menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi dan kemudian pergi untuk menolong teman-temannya. Dia pun pergi menuju ke ruang siaran sekolah. Dalam perjalanan ketika Yuki dihadang oleh para zombie, tiba-tiba Toromaru datang dan menyelamatkannya. Dengan segera Yuki pun masuk ke ruang siaran dan kemudian langsung menyalakan siarannya yang akan terdengar oleh satu sekolah. Di dalam siarannya dia berkata, "Sekolah telah berakhir," dan menyuruh para siswa untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Yuki berpikir bahwa para zombie tersebut meskipun jiwanya telah tiada, tetapi ingatan mereka masih tetap ada. Tidak lama kemudian, satu persatu dari para zombie pun pergi keluar dan meninggalkan sekolah. Keesokan harinya, di mana Kurumi yang sudah diberikan vaksin mulai tersadar dan sembuh. Mereka juga pun memberikan vaksin kepada Taromaru, akan tetapi Taromaru pun tidak terselamatkan karena infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian mereka pun menguburkan Taromaru dan melepas kepergiannya. Setelah kembali berkumpul di ruang klub, Kurumi pun menyampaikan bahwa makanan yang tersisa di tempat penampungan sudah mulai menipis, dan stok air bersih pun juga sudah berkurang, sehingga mengharuskan mereka untuk pergi dari sana. Risan pun menunjukkan buku petunjuk miliknya Megune. Dia menemukan simbol yang menunjukkan adanya tempat penampungan lainnya. Mereka pun mendiskusikan harus pergi ke penampungan yang mana. Sebelum mereka pergi, Yuki mengusulkan untuk mengadakan upacara kelulusan terlebih dahulu. Kemudian, tanpa berlarut-larut, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan pergi ke penampungan selanjutnya. Itulah ringkasan alur cerita dari anime Gakkou Gurashi atau School Life. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.